Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munarika. Saya dari Prodi PGMI, jurusan Tarbiyah semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai nasika dan mansuki. Yang A. Pengertian nasika dan mansuki. Secara bahasa etimologi, bahasa nasika dan mansuki ini berasal dari kata mansuk, yansuku, nasuki. Nansuki adalah asal kata fiil isim dari fiil dari mansuki dan masuki adalah kata isim maf'liyah dalam bentuk mudhari' nansuk yang artinya al-zazalah dengan pengertian menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya. Contohnya seperti matahari, bayangan matahari yang hilang. Next, dalam pengertian az-zazalah terdapat dalam surat Al-Hajj ayat. Adapun syarat naks ada 4. Yang pertama, hukum yang dinas harus hukum syar'i, bukan hukum akli. Kemudian yang kedua, dal irsari yang nas dan diantara keduanya dapat dipertentangkan, yaitu hakiki yang sama sekali. Kemudian yang ketiga, kitab yang diangkat hukumnya tidak boleh merupakan kitab yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Keempat, naks hanya ada pada masalah hukum, sementara dengan demikian tidak ada naks untuk memulainya akidah. Kemudian ada yang B, kontraferensi tentang naks dan mansuki. Menurut para ulama, naks adalah suatu hal yang dapat diterima oleh akal dan benar-benar terjadi pada hukum syarat. Argumen jumhur ini terdapat ada 4. Yang pertama, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terkait dengan tujuan, menjadi hak Allah untuk memerintahkan suatu pada suatu waktu dan menghapusnya dengan larangan pada waktu yang lain. Kemudian yang kedua, naks Al-Quran dan Sunnah menunjukkan terjadinya naks di antara lain didapat pada surat Al-An ayat 16-101. Kemudian ada macam-macam naks dalam Al-Quran. Yang pertama, naks tilawah dan hukum, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Syahri. Yang kedua, ada naks hukum tetapi tilawahnya tetap. Contohnya naks jenis ini adalah surat Al-Mujadilah ayat 12. Naks oleh ayat yang sama ayat 13 berikutnya. Yang dinas hanyalah hukumnya, sedangkan istilah keduanya tetap ada dalam huruf ustaniyah. Kemudian yang ketiga ada naks tilawah tetapi hukumnya tetap. Contoh naks jenis ini adalah apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab yang Ubayyah Ka'bah bahwa keduanya berkata di antaranya ayat yang pernah diturunkan Allah. Ayat ini berupa dalam hadis Ibnu Ibban dan Ibnu Majah. Naks Al-Quran dengan As-Sunnah. Di samping naks Al-Quran dengan As-Sunnah, para ulama juga dengan Al-Quran Al-Sunnah. Naks Al-Sunnah Al-Quran dengan Al-Quran tidak perlu lagi dibahas pada pasal ini karena sudah dibahas sebelumnya. Yang perlu dibahas adalah 3 macam nas yang lain. Yang pertama ada nas Al-Quran dengan as-sunnahnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.